Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 10. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kiranya melalui firman-Mu, Tuhan menolong dan mengingatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 10 demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah mengeraskan hatinya dan hati para pegawainya, supaya aku memperlihatkan mujizat-mujizatku di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku telah mempermainkan orang Mesir dan apa mujizat-mujizat yang kubuat di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Lepaskanlah umatku supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak mau melepaskan umatku, besok aku akan mendatangkan belalang ke wilayahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput yang masih tertinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, dan rumah semua orang Mesir, seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu, sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini." Lalu Musa berbalik dan keluar meninggalkan Firaun. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, "Berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat bagi kita? Lepaskanlah orang-orang itu supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa?" Lalu Musa dan Harun dibawa kembali kepada Firaun. Kata Firaun kepada mereka, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Tetapi siapa saja yang akan pergi?" Jawab Musa, "Kami hendak pergi dengan orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak kami yang laki-laki dan perempuan, dengan kambing domba dan kawanan lembu kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan." Tetapi Firaun berkata kepada mereka, "Biarlah Tuhan menyertai kamu kalau aku melepaskan kamu dengan anak-anakmu. Jelaslah kamu berniat jahat. Tidak, kamu boleh pergi, tetapi hanya yang lelaki saja, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu inginkan." Lalu mereka diusir dari hadapan Firaun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir untuk mendatangkan belalang. Maka belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semua yang tersisa dari hujan es itu." Lalu Musa mengulurkan tangan tongkatnya atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sepanjang hari dan sepanjang malam. Menjelang pagi angin timur itu telah membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, sungguh sangat banyak, dan hinggap di seluruh wilayah Mesir. Sebelumnya tidak pernah ada belalang sedemikian banyaknya, dan sesudahnya pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh muka bumi, sehingga negeri itu kelihatan gelap. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang tersisa dari hujan es itu, sehingga tidak tersisa lagi yang hijau pada pohon dan pada tumbuh-tumbuhan di padang seluruh tanah Mesir. Firaun segera memanggil Musa dan
Harun serta berkata, "Aku telah berbuat dosa terhadap Allah, Tuhan Allahmu, dan terhadap kamu. Oleh sebab itu ampunilah dosaku sekali ini lagi, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu, supaya setidaknya bahaya maut ini disingkirkannya dariku." Lalu Musa keluar meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan pun mengubah angin timur itu menjadi angin barat yang sangat kencang, yang membawa dan mencampakkan belalang itu ke dalam laut Tebrau. Tidak ada satu belalang pun yang tersisa di seluruh wilayah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mau melepaskan orang Israel. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke langit supaya kegelapan meliputi tanah Mesir, sehingga kegelapan itu sangat terasa." Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan gelap gulita meliputi seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat pindah dari tempatnya selama 3 hari. Namun di tempat tinggal semua orang Israel terlihat terang. Lalu Firaun memanggil Musa dan serta berkata, "Pergilah beribadahlah kepada Tuhan. Hanya saja kambing dombamu dan kawanan lembumu harus ditinggalkan. Anak-anakmu boleh ikut bersamamu." Tetapi Musa berkata, "Seharusnya engkau memberikan kurban sembelihan dan kurban bakaran kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Ternak kami pun harus ikut bersama kami, dan satu kaki pun tidak akan tertinggal, sebab kami harus mengambil dari ternak itu untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Kami tidak tahu dan dengan ternak mana kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana." Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau melepaskan mereka. Lalu Firaun berkata kepadanya, "Enyahlah dari hadapanku. Awas, jangan melihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati." Kemudian Musa berkata, "Tepat seperti yang kau ucapkan, aku tak akan melihat mukamu lagi." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Musa dan Harun tentu tidak mudah menghadapi Firaun, bahkan melelahkan. Tetapi karena firman Tuhan dan Tuhan yang memerintahkannya, maka Musa dan Harun harus melakukannya. Dia harus datang dan kembali menghadap Firaun berkali-kali, dan tentu membutuhkan kesabaran, kekuatan ekstra. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang Tuhan mengizinkan kita untuk menghadapi orang-orang yang sulit, dan kita harus bersabar menghadapinya. Dan pasti Tuhan akan memampukan kita jika Tuhan mengizinkan itu terjadi. Bagian kita adalah taat kepada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar kadang tidak mudah menghadapi semua orang, khususnya orang-orang yang membuat kami berlelah menghadapinya. Namun kami percaya Tuhan yang akan menolong kami dan memampukan kami, melengkapi kami dengan kesabaran dan kekuatan. Kami percayakan Tuhan seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, dan orang-orang yang ada di sekitar kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.